Sistem pendidikan pada masa Orde Baru. Masa Orde Baru merupakan suatu periode dalam sejarah politik Indonesia yang ditandai oleh rejim kepemimpinan Soeharto. Orde Baru diperkenalkan setelah kekacauan politik yang terjadi oleh gerakan 30 September tahun 1965 atau biasa disingkat G30S PKI. Masa ini menandakan pergeseran dari kebijakan dan pemerintahan sebelumnya menuju tatanan baru yang lebih mengutamakan stabilitas dan tata kelola negara yang lebih teratur. Rentang waktu kekuasaan pemerintahan Orde Baru berlangsung selama 32 tahun yang diawali oleh surat perintah yang dikeluarkan pada tanggal 11 Maret tahun 1966 hingga tahun 1998. Berikutnya latar belakang masa Orde Baru. Lahirnya Orde Baru ditandai Tri Tuntutan Rakyat atau Tritura yang terdiri dari 3 tuntutan, yakni pembubaran PKI, perombakan kabinet Dipikora, dan penurunan harga atau perbaikan ekonomi rakyat. Akan tetapi, sikap Presiden Soekarno bertolak belakang dengan aksi-aksi mereka, hingga terjadi di peristiwa G30S PKI yang membuat rakyat Indonesia menurunkan kepercayaannya terhadap pemerintahan Soekarno. Peristiwa G30S PKI merupakan salah satu penyebab menurunnya kredibilitas Soekarno. Hal ini membuatnya mengeluarkan surat perintah pada Letjen Soeharto yang disebut Surat Perintah, yang dikeluarkan pada tanggal 11 Maret tahun 1966 atau Super Semal. Dalam surat perintah tersebut, Soekarno menunjuk Soeharto untuk melakukan segala tindakan demi keamanan, ketenangan, dan stabilitas politik di Indonesia. Pada era Orde Baru, bidang pendidikan awalnya diarahkan pada upaya menopang pembangunan dalam bidang ekonomi yang ditopang oleh stabilitas ekonomi dengan pendekatan sentralistik, monoloyalitas, dan monopoli kebijakan dalam bidang politik pendidikan dijadikan alat untuk pembangunan ekonomi nasional. Masalah pokok pendidikan Indonesia era Orde Baru. Berikutnya itu relevansi pendidikan. Relevansi pendidikan berarti menyesuaikan isi pendidikan dengan kebutuhan pembangunan terhadap sumber daya manusia yang diperlukan. Kebijakan ini muncul dalam Pelita 1, Pelita 2, 3, 4, dan 5 pada awal masa-masa Orde Baru yang menunjukkan masalah kekurangan tenaga kerja yang terampil. Pada Pelita pertama, ada upaya untuk memadukan pendidikan dan tenaga kerja yang membawa dampak positif. Meski terlihatnya seolah pendidikan dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja, ide pendidikan ini mulai menghilang pada pelita selanjutnya. Hal ini didorong oleh adanya anggapan pakar bahwa pendidikan yang tidak relevan bisa menjadi beban pembangunan dan bisa mendorong munculnya lebih banyak pengangguran terdidik yang bisa memicu masalah sosial di kemudian hari. Hal ini bisa terjadi karena kesempatan kerja yang tersedia tidak sejalan dengan laju pertumbuhan hasil pendidikan. Jika pendidikannya sangat bersifat akademik, maka tidak akan memberi kesempatan untuk pendidikan. Berikutnya itu pemerataan pendidikan. Pada era Pelita pertama, masih banyak masyarakat yang ada di Indonesia yang buta huruf. Sehingga pada masa ini, kebijakan khusus pemerintah itu fokus ke pemberantasan buta huruf. Pada era Pelita kedua, pemerataan pendidikan dijadikan sebagai kebijakan pokok. Pada masa ini,
pemerintah memberi instruksi untuk pembangunan sarana sekolah dasar. Pada era Pelita ketiga, pelaksanaan Impres SD untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat Indonesia. Sedangkan pada Repelita keempat, semua anak berusia 7-12 tahun wajib belajar sekolah dasar. Sudah berkesempatan untuk mendapatkan pendidikan sekolah dasar. Pada Pelita kelima, pemerintah merintis kebijakan wajib belajar sekolah lanjutan tingkat pertama. Selain pemerataan pendidikan, peningkatan mutu guru dan tenaga kependidikan kejuruan itu juga sangat penting. Peningkatan mutu guru dan tenaga kependidikan dilakukan lewat sertifikasi hingga pengembangan inovasi pembelajaran dan disiplin ilmu. Pada Pelita kelima, terdapat program pembinaan tenaga kependidikan dan kebudayaan. Pemerintah sadar bahwa mutu pendidikan sangat terkait dengan mutu guru atau pengajarnya. Peningkatan mutu pendidikan dan pendidikan kejuruan. Pada Pelita pertama, dilakukan peningkatan mutu pendidikan sekolah dasar, peningkatan pendidikan teknik dan kejuruan, peningkatan perguruan tinggi, pendidikan masyarakat dan orang dewasa. Pada Pelita kedua, kebijakan diarahkan ke pengembangan sistem pendidikan. Selanjutnya, pada Pelita ketiga, dilakukan pembinaan pendidikan lanjutan tingkat atas. Dilanjutkan lagi pada Pelita keempat, peningkatan mutu pendidikan lebih diarahkan ke pengembangan sistem pendidikan dan kebudayaan. Sehingga yang terakhir pada Pelita kelima, peningkatan mutu pendidikan lebih diarahkan lagi ke generasi muda, kebudayaan, hingga kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Faktor-faktor yang menentukan tinggi rendahnya mutu pendidikan. Fasilitas pendidikan yang belum mencukupi seperti gedung sekolah, buku pelajaran dan bacaan, laboratorium hingga bengkel kerja. Sekolah dan pendidikan kejuruan diwujudkan untuk mengatasi kelangkaan terhadap tenaga-tenaga terampil. Pengembangan pendidikan kejuruan menjadi prioritas utama yang tinggi sejak Pelita 1 sampai Pelita kelima. Upaya untuk mengembangkan sekolah kejuruan jadi tantangan tersendiri karena ada pandangan masyarakat bahwa sekolah kejuruan adalah sekolah kelas 2. Banyak masyarakat yang lebih memilih sekolah umum agar bisa menuntut ilmu ke jenjang perguruan tinggi setelah tamat SMA.